Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa baru 2020. Selamat datang di Kampus Pergerakan Intelektual Universitas Negeri Jakarta, terutama untuk mahasiswa Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Selamat datang di Universitas Negeri Jakarta. Pada kali ini, perkenalkan sebelumnya, nama gue Sofian Hoid Azhari. Gue akan memandu tus kampus kita. Oke, langsung saja ikutin gue. Oke, untuk yang pertama ini gue mau memperkenalkan parkiran yang mewah kita, parkiran yang benar-benar mewah. Namanya ini parkiran spiral, disebutnya tuh spiral. Bisa lihat semua kayak gini ya tuh. Jadi itu parkiran itu muter-muter. Buat naiknya tuh kita harus muter-muter dulu ya, ibaratkan kayak roller coaster gitulah. Tapi untuk parkiran mahasiswa itu adanya di lantai 3, 4, 5 sama ada 6 enggak sih? Oh ya, ada lantai 6 juga. Dan untuk parkiran lantai 2 itu untuk parkiran dosen, untuk khususan untuk dosen. Oke, sekarang kita berada di gedung Pustikom sama gedung Bakum. Di gedung Pustikom dan gedung Bakum ini gunanya untuk misalkan kalian nanti ada masalah dengan proses keadministrasian dan syarat kalian, maka perginya ke sini, ke Pustikom dan Bakum. Tentunya dengan sesuai kebutuhan kalian, tinggal datang dan tanyakan. Oke, buat yang selanjutnya ini adalah lapangan terbuka. Kenapa sih dinamain lapangan terbuka? Karena emang terbuka. Ya, bisa dilihat. Jadi ya emang jam segini tuh panas banget. Jadi gue saranin kalau kalian mau datang jam segini itu panas banget, jadi gue saranin kalian datangnya itu pagi jam 9 sampai jam 10 atau sore-sore lah, karena jam segini panas banget cuy. Bisa langsung lihat lapangan terbuka yang emang terbuka. Oke, untuk yang selanjutnya ini ada klinik UNJ buat kalian yang nantinya sekiranya kalau lagi ngampus, aduh aku pusing, aduh aku mual, kalian bisa langsung menuju ke klinik Pratama UNJ. Jadi ini adalah solusi pertama, tentunya harus dengan bantuan teman-teman kalian dulu gitu kan. Bisa langsung lihat ini klinik Pratama UNJ juga lagi buka. Tapi kalau misalkan Sabtu Minggu nggak bisa. Oke, sekarang kita menuju ke tempat paling strategis di Universitas Negeri Jakarta, yaitu Plaza UNJ. Seperti ibaratkan kata pepatah, sekali mendayung 2-3 pulau terampaui. Jadi kalau misalkan di sini itu ada 5 tempat yang banget strategis di sini. Jadi di situ ada GDS, Gedung Dewi Sartika, lalu ada Plaza UNJ, ada gedung GRK, sama buat kalian yang muslim tentunya perlu masjid, jadi kalian bisa langsung menuju ke Masjid Nurul Irfan. Oke, langsung aja kita unboxing atau oke. Yang ini adalah masjid kita yang benar-benar mewah di UNJ, namanya itu Masjid Nurul Irfan. Biasanya kalau misalkan sholat Jumat, jadi ada 2 masjid di UNJ, yang satu di PIS, yang satu di sini Masjid Nurul Irfan dekat Plaza UNJ. Jadi kalau kelebihan di Masjid Nurul Irfan ini buat lu semua yang anak kos, biasanya tuh setelah sholat Jumat itu ada makanan. Jadi lu bisa langsung datang aja ke sini gitu. Oke. Langsung saja kita unboxing tempat-tempat lain di UNJ ya. Selanjutnya ini kita menuju ke gedung yang menurut gua juga gedung-gedung termewah di UNJ karena AC-nya itu menyeluruh ya, dan itu juga nggak mati-mati. Oke. Yang pertama ini namanya GRK. Kenapa sih namanya GRK? Karena namanya Gedung Raden Ajeng Kartini. Tapi sebutnya GRK, tapi ya sebutnya GRK. Jadi gedung ini tuh buat MKDK, buat MKU. Nah, gedung ini. Jadi buat matkul-matkul di luar prodi kita. Bisa dilihat langsung dari GRK ini ya. Oke, langsung kita menuju ke unboxing. Ini tempat yang paling ikonik di Universitas Negeri Jakarta. Namanya ini Plaza UNJ. Jadi tempat ini biasanya itu buat orang-orang yang graduation, terus buat konsol,
kadang juga dipakai buat demo sama mahasiswanya. Tapi tentunya tempat ini multifungsi. Tapi biasanya kalau misalkan kalian PKKMB offline, tentunya nanti kalian akan berada di sini. Semoga gue tunggu kalian di sini secepatnya ya. Bisa lihat langsung tuh Plaza UNJ, tempat paling keren. Oke, buat selanjutnya kita akan menuju ke gedung GDS. Ini sama seperti gedung GRK yang tadi, cuman untuk GDS ini ya sama. Jadi buat ini tuh kita nanti belajar di sini untuk mata kuliah umum, mata kuliah dasar yang tentunya di luar prodi kita. Bisa langsung lihat dari GDS ini. Oke, sekarang langsung kita menuju ke lapangan Tabi. Jadi ini merupakan tempat yang paling adem, tapi tentunya kosong ya kalau siang panas. Di sini tuh biasanya tuh ditempatin sama anak-anak mahasiswa UNJ itu jam keempat ke atas. Soalnya itu bener-bener adem banget, apalagi buat lulus semua yang suka senja itu bakal muncul biasa di sana kayak senja gitu. Wah gila, keren banget sih. Nanti juga kayak ada burung-burung gitu. Pokoknya tempat ini tuh paling ikonik buat diskusi. Tapi di sini ketika lu di sini itu lu nggak bakalan kehausan. Soalnya biasanya bakalan ada babeh gitu yang dagang di sini kayak jualan kopi, jualan es teh, teh sari. Ya terserah lu kalau pengen ngopi nanti dia kayak jualan ketengan gitu bisa. Jadi lu nggak perlu kehausan gitulah. Oke, selanjutnya kita ke UPT. UPT itu singkatannya apa sih? Gue juga lupa ada yang jadi ya ini adalah lapangan UPT ya, disebutnya lapangan UPT. Nah ini dia lapangan UPT, ini biasanya dipakai buat mahasiswa UNJ untuk olahraga kayak voli, basket, futsal, bola dan lain-lainnya. Bahkan tidak cuma mahasiswa UNJ, karena UNJ disebut kampus rakyat, saking bener-bener rakyat, bahkan anak SMP, anak SD, warga-warga setempat juga bermain bola di sini, menjadikan ini tempat olahraga mereka. Langsung bisa aja lihat lapangan UPT. Oke, buat selanjutnya kita akan langsung menuju ke perpus kita tercinta. Salah satunya perpus kita yang berada di UNJ. Tentunya di sini lu nanti bisa meminjam buku, membaca buku, bisa mengerjakan tugas kelompok dengan lain-lainnya di perpustakaan yang ini. Tentunya ketika lu masuk, lu harus menyerahkan dokumen identitas lu untuk ketika lu pengen meminjam buku. Bisa langsung lihat perpustakaan kita. Oke, semuanya sekarang kita nyampe di kantin kita. Namanya ini kantin Blok M. Kenapa dinamakan kantin Blok M? Karena emang mirip Blok M. Dari kondisi situasinya yang empot, aduh gila. Pokoknya mirip banget Blok M deh. Jadi sebenarnya namanya itu namanya Blok M. Jadi kenapa namanya Blok M? Karena ini berada di gedung M, dekat dengan gedung M. Makanya kenapa ini disebut dengan Blok M. Mantap lah pokoknya. Langsung bisa dilihat Blok M kita versi UNJ. Bener kan kata gua, jadi situasinya tuh jadi nggak perlu jauh-jauh ku datang ke Blok M, cukup ke UNJ udah ada Blok M-nya sendiri. Oke. Oke. Buat selanjutnya ini ada APRES. Jadi ini adalah tempat terkhususkan untuk anak Fakultas Ilmu Sosial dan tentunya untuk mahasiswa prodi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Jadi ketika kita ada acara-acara besar dan yang lain-lainnya itu berada di tempat APRES, dan tentunya APRES ini menjadi tempat anak tongkrongan para anak Fakultas Ilmu Sosial. Bisa langsung lihat dari APRES. Oke, sekarang kita sampai di fakultas kita tercinta, Fakultas Ilmu Sosial.
mencerdaskan dan mencerahkan. Di sini nanti tempat kalian untuk tempat prodi kalian, tempat kalian belajar mata kuliah prodi kalian semuanya ada di sini. Oke, bisa aja langsung kita masuk menuju ke Fakultas Ilmu Sosial. Oke, di sini adalah Masjid FIS ya. Jadi buat seperti yang tadi gue bilang bahwa ada 2 masjid di UNJ, yang satu di Meni yang tadi, yang satu ini Masjid FIS. Jadi buat kalian yang mungkin lagi ada matkul di sini, jadi nggak perlu jauh-jauh ke Meni, cukup di sini aja. Cuman di sini nggak kayak di Meni tadi, nggak menyediakan makanan. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting makanan nggak perlu, yang penting ibadah tetap jalan. Oke, bisa langsung lihat masjid. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam gedung Fakultas Ilmu Sosial. Kita akan menuju ke kelas prodi kita yang lantai pertama itu ini namanya gedung ruangan kelas nomor 105. Bisa dilihat. Tapi di sini namanya kelas sosiologi, tapi sebenarnya ini kelas PIPS. Oke, sekarang kita akan menuju ke kelas prodi pendidikan IPS di lantai 3. Jadi kelas itu ada 2, yang pertama itu di lantai pertama yang tadi 105, terus yang kedua itu di lantai 3. Tentunya itu juga tempat prodi kita juga di situ, kayak misalkan kantornya, dan lain-lainnya. Oke, kita sudah sampai di lantai 3 di gedung Fakultas Ilmu Sosial, tentunya di tempat prodi kita, yaitu prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini ada tempat prodi kita ya. Di sini ada tempat dosen dan segala macam. Pokoknya keperluan kalian tentang administrasi mengenai pendidikan ilmu pengetahuan sosial bisa langsung pergi ke sini, langsung masuk. Oke. Selanjutnya kita langsung ke kelas kita kedua, yaitu kelas 314. Jadi kelas ini sama kayak tadi, ini buat kelas prodi kita. Bisa langsung dilihat 314. Oke, selanjutnya kita berada di lantai 2 kita berada di TU FIS. Jadi buat kalian ada keperluan mengenai beasiswa, surat keperluan dan lain-lainnya bisa langsung menuju ke sini. Kita bisa langsung lihat ruang TU FIS. Oke, sekarang kita berada di lab punya PIPS. PIPS ini sebenarnya punya lab ya. Bisa lihat laboratorium PIPS. Oke, langsung saja kita unboxing tempatnya. Ini dia tempat lab PIPS. Ini itu labnya buat lu semua yang misalkan lagi skripsian, terus pengen diskusi di sini, pengen ngadem baca buku, banyak banget buku-buku di sini yang pengen lu pinjem juga nggak bisa banget. Tentunya lu harus menghubungi anak-anak yang bertanggung jawab di tempat ini. Dan kenapa tempat ini kotor? Karena mungkin lagi liburan musim kemarin dan pandemi corona, jadi kita nggak kesini. Tentu saja kebersihan tempat ini menjadi tanggung jawab kita bersama, nggak cuma satu, hanya 2 orang aja. Jadi gua tunggu lo semua di sini untuk bersih aja di sini ya. Enggak, tentunya untuk diskusi bareng dan baca buku bersama. Oke, bisa langsung lihat dari lab PIPS. Oke, sekian dari Terkampus pada kali ini. Buat kurang lebihnya gue mohon maaf kalau misalkan ada yang miss atau ada yang kurang jelas. Untuk info lebih lanjutnya lo bisa cek terus, pantengin terus dari akun sosial media BMP PIPS. Di situ nanti lo bakalan mendapatkan info-info seputar UNJ. Mungkin segini saja dari Terkampus kita. Gue ada matkul ya, jadi gue harus masuk ke kelas dulu. Sampai jumpa di next video, oke? Oh iya, ikuti, jangan patah semangat karena masih banyak rangkaian PKKMB mulai dari prodi, fakultas, universitas. Walaupun di rumah aja, kalian harus tetap semangat, oke? Dadah.